Guys, lo pasti udah denger tren yang lagi viral banget. Katanya, kalau nama lo diawali huruf A, dompet lo bakal terus-terusan kena denda pembatalan Gojek. Tapi, perlu lo tahu, mitos ini sebenarnya hoax. Yang beneran viral adalah fenomena trennya sendiri. Jadi, apa hubungannya nama dengan denda? Kita bedah tuntas di sini. Jadi, gini ceritanya. Beberapa waktu lalu, Gojek resmi memberlakukan denda untuk pembatalan pesanan. Tapi tahu nggak, tiba-tiba banyak netizen yang merasa bahwa mereka yang namanya berawalan huruf A lebih sering kena denda. Apakah ini cuma kebetulan atau ada pola tersembunyi? Banyak yang mulai curiga dan bikin thread di Twitter. Kita cari tahu bareng-bareng, mulai dari mitos lama sampai kebijakan baru ini. Siap-siap, karena fakta di baliknya lebih seru dari yang lo kira. Kita urutkan timelinenya. Pertama, mitos huruf A udah ada sejak zaman sekolah. Anak-anak dengan inisial A sering dianggap sial karena selalu pertama di absen dan kena getah. Kedua, tahun 2024, Gojek update aturan. Denda pembatalan dikenakan kalau driver udah jalan lebih dari 1 kilometer atau nunggu 10 menit. Ketiga, setelah aturan itu, ramai-ramai pengguna A ngaku kena denda. Netizen langsung menghubungkan dua hal ini. Sebelum lebih dalam, kita flashback dulu. Mitos huruf A ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak artikel dan meme yang bilang kalau murid berinisial A sering dapat masalah. Entah itu dipanggil duluan, kena marah, atau dituduh. Secara psikologis, ini disebut confirmation bias. Kita cenderung mencari bukti yang memperkuat kepercayaan kita. Jadi, ketika Gojek ngeluarin denda, yang ubah percaya mitos langsung merasa terkonfirmasi. Fakta pertama, aturan Gojek berlaku untuk semua pengguna tanpa memandang nama. Denda dikenakan saat driver sudah dalam perjalanan menuju lokasi jemput atau sudah menunggu lebih dari 10 menit. Besaran dendanya bervariasi, tapi bisa sampai Rp5.000 sampai Rp15.000. Ini penting diketahui biar nggak kaget. Tapi kenapa yang berinisial A yang paling keras ngomong? Kedua, ternyata banyak pengguna A yang mengaku kena denda berkali-kali. Apakah karena mereka lebih sering pesan? Atau karena mereka lebih sadar akan mitos? Jadi mereka lebih sering cancel karena takut? Atau mungkin karena nama mereka memang sering muncul di urutan pertama daftar pesanan? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Miskonsepsi terbesar, denda ini dibuat khusus untuk orang dengan inisial A. Padahal Gojek tidak punya fitur untuk membeda-bedakan nama. Tapi karena banyak yang percaya, jadilah opini publik terbentuk. Hal ini mirip dengan kasus nama sial lainnya yang sering jadi bahan perbincangan. Padahal kalau dilihat data, belum tentu signifikan. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut psikolog, ini adalah contoh sempurna dari illusory correlation. Kita melihat hubungan antara dua hal yang sebenarnya tidak terkait karena kita sudah punya ekspektasi. Gojek pun mengkonfirmasi bahwa tidak ada diskriminasi. Tapi tetap aja, orang lebih percaya pada pengalaman pribadi daripada statistik. Dampak langsung dari viral ini, banyak pengguna Gojek jadi lebih hati-hati sebelum cancel. Tapi yang namanya Ayah jadi lebih cemas. Ada yang sengaja mengganti nama di aplikasi jadi inisial lain atau bahkan membuat akun baru. Gojek sendiri mungkin akan melakukan sosialisasi lebih lanjut untuk mengklarifikasi. Jangka panjangnya, tren ini bisa jadi studi kasus menarik soal bagaimana mitos bisa mempengaruhi perilaku kita. Kedepannya, mungkin perusahaan akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang bisa diinterpretasikan secara bias. Dan untuk kita, ini jadi pengingat untuk selalu kritis terhadap informasi yang viral. Sudut pandang yang jarang dibahas, huruf A adalah huruf paling umum di Indonesia. Banyak nama populer seperti Andi, Asep, atau Ani. Jadi, secara statistik, lebih banyak orang berinisial A yang menggunakan Gojek. Ini mungkin yang membuat mereka lebih dominan dalam komplain, bukan karena sial, tapi karena jumlahnya lebih besar. Data menarik, dari berbagai survei, sekitar 10% penduduk Indonesia punya nama depan dengan huruf A. Itu berarti dari 100 juta pengguna Gojek, 10 juta diantaranya berinisial A. Misalnya ada 1000 komplain dari pengguna A, itu hanya 0,01% dari total pengguna A. Sangat kecil, tapi karena media sosial jadi terasa besar. Reaksi publik kocak abis. Banyak yang bikin meme dengan caption, "Aku ada Gojek."
Denda, I'm coming for you. Ada juga yang bikin thread curak. Nggak sedikit yang bercanda kalau mereka menyesal dinamai A. Di sisi lain, ada juga yang serius dan menuntut Gojek menjelaskan kebijakannya. Warganet terbelah antara yang percaya mitos dan yang skeptis. Kontroversi muncul karena ada yang menganggap mitos ini menyesatkan. Beberapa pihak menuduh Gojek tidak transparan, tapi Gojek sudah mengeluarkan pernyataan bahwa denda berlaku untuk semua. Perdebatan ini semakin seru ketika ada yang membawa soal diskriminasi, padahal tidak ada bukti kuat. Inilah yang membuat topik ini makin rame. Studi kasus, ada seorang pengguna bernama Andre yang ngaku kena denda 5 kali dalam sebulan. Setelah ditelusuri, ternyata dia sering membatalkan pesanan karena panik takut kena denda. Ironis kan? Ketakutannya sendiri yang membuatnya kena denda. Ini contoh bagaimana persepsi bisa menjadi kenyataan. Yang paling mengejutkan, mantan engineer Gojek mengaku algoritma tidak pernah memandang nama pengguna. Tapi yang bikin kaget adalah algoritma justru memberi peringatan lebih pada akun yang sering cancel. Jadi, bukan huruf A yang sial, tapi perilaku cancel. Ironisnya, mitos ini bikin banyak orang A cancel duluan karena takut, yang justru bikin mereka kena denda. Jadi, siapa yang sebenarnya sial? Kesimpulannya, mitos huruf A dan denda Gojek adalah contoh klasik bagaimana bias konfirmasi bekerja. Kita melihat pola yang sebenarnya tidak ada. Yang penting adalah kita tetap tenang, pahami aturan, dan jangan mudah percaya hoax. Semua orang punya resiko yang sama, tergantung perilaku kita, bukan inisial nama. Jadi, jangan paranoid ya. Kalau lo cancelnya wajar, nggak bakal kena denda. Gimana menurut lo? Apakah lo percaya mitos ini atau enggak? Share pengalaman lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.